Halo, selamat datang di ulasan kita kali ini. Gini, sebagai praktisi, pernah nggak sih Anda ngerasa kalau tujuan terapi pasien itu kadang agak kabur? Atau mungkin terlalu rancu dan susah banget diukur secara pasti? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar solusinya. Kita bakal ninggalin tujuan terapi yang ngambang dan beralih ke sebuah sistem bahasa dan pengukuran yang udah terstandarisasi. Yuk kita bedah bareng-bareng tentang kerangka kerja ICF dan sebuah instrumen yang namanya Goal Attainment Scaling. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, bahasa kesehatan global. Kedua, cara kerja ICF. Ketiga, penjelasan hierarki ICF. Keempat, mengukur kemajuan dengan kualifikasi ICF. Kelima, Goal Attainment Scaling atau GAS. Dan terakhir, menggabungkan ICF dan GAS. Bagian pertama, bahasa kesehatan global. Menggeser fokus dari disabilitas ke keberfungsian. Kalau kita lihat ke belakang, istilah medis yang sering kita pakai itu kadang nggak punya standar yang jelas. Dan parahnya lagi, bahasa lama itu lebih sering nyorotin apa yang nggak bisa dilakuin sama pasien. Makanya, ICF atau International Classification of Functioning Disability and Health ini diciptakan. Ini bukan sekedar buku panduan biasa loh. Sejak tahun 2001, 191 negara dan organisasi-organisasi besar kayak APTA, AOTA, dan ASHA udah sepakat jadiin ini bahasa standar dari WHO. Kalau sistem ICD-10 itu dipakai buat mengklasifikasikan mortalitas atau angka kematian, nah ICF ini hadir berdampingan untuk mengklasifikasikan status kesehatannya itu sendiri. Jadi, dua-duanya ini benar-benar saling melengkapi. Coba perhatiin deh pergeseran kata-katanya di sini. ICF itu bener-bener nolak buat sekedar ngelabelin pasien pakai kata-kata negatif kayak disabilitas, gangguan, atau hambatan. Sebagai gantinya, kerangka ini semacam maksa kita buat pakai istilah-istilah yang lebih positif. Contohnya fungsi, integritas fungsional dan struktural, atau fasilitator. Kita benar-benar bergeser dari sekedar ngelihat apa yang rusak, jadi lebih merayakan apa yang pasien bisa lakuin. Fokus utamanya benar-benar ada di fungsi mereka. Bagian kedua, cara kerja ICF, memahami komponen-komponen kesehatan yang saling terhubung. Nah sekarang bayangin ini sebagai sebuah ekosistem. Di bagian atas model ini ada kondisi kesehatan pasien, kayak penyakit atau gangguan tertentu. Terus lihat panah-panah dua arah itu. Itu nunjukin kalau kondisi tersebut berinteraksi langsung secara dinamis sama fungsi tubuh, aktivitas, dan partisipasi. Nggak cuma itu, di bagian bawah semuanya juga dipengaruhi lagi-lagi secara dua arah sama faktor lingkungan dan faktor personal. Jadi ini tuh bener-bener ganggaran ekosistem kesehatan yang hidup, bukan cuma daftar istilah yang kaku di kamus. Biar kita satu frekuensi, yuk kita bedah dikit komponen utamanya. Fungsi tubuh itu bicara soal sisi fisiologisnya, sedangkan struktur tubuh itu sisi anatomisnya. Nah, kalau ada masalah di area ini, baru deh kita sebut itu gangguan atau impairment. Terus, perhatiin bedanya ini ya. Aktivitas itu murni tentang gimana pasien mengeksekusi sebuah tugas. Tapi kalau partisipasi, itu tentang seberapa jauh pasien bisa terlibat dalam situasi kehidupan nyata mereka. Semuanya ini dibingkai oleh faktor lingkungan, yang bisa berupa kondisi fisik di rumah mereka, atau bahkan sikap orang-orang di sekitarnya. Bagian ketiga, penjelasan hierarki ICF, menata lebih dari 1.400 kategori kesehatan. Pasti Anda mikir, ngatur ribuan kategori itu butuh sistem yang logis banget kan? Betul, skema batang, cabang, dan daun ini fungsinya mirip banget sama lensa zoom di kamera Anda. Kita mulai dari klasifikasi tingkat atas yang paling luas, terus kita zoom in bercabang ke bagian, turun lagi ke komponen, dan akhirnya menyempit jadi domain yang sangat detail. Anda bisa ngezoom sampai ke detail tingkat 4, tergantung seberapa spesifik kebutuhan klinis atau riset Anda saat itu. Di tingkat klasifikasi pertama, atau yang kita sebut tingkat bab, Anda bisa lihat betapa luas cakupannya. Ada 8 bab khusus buat fungsi tubuh, 8 bab untuk struktur, 9 bab buat aktivitas dan partisipasi, dan 5 bab untuk faktor lingkungan. Nah, ada satu hal yang lumayan menarik nih soal faktor personal. Meskipun posisinya ada di dalam model konseptual, faktor personal ini belum dikodekan secara global. Kenapa coba? Jawabannya simple, karena variasi budaya di seluruh dunia itu luar biasa beragam. Kalau dengar angka 1.400 kategori bikin Anda ngerasa terintimidasi buat praktek sehari-hari, tenang aja, ada solusi cerdas yang namanya ICF Core Sets. Ini tuh semacam kumpulan kategori yang udah difilter dan dibatasi khusus buat populasi resiko tinggi tertentu. Jadi, Anda benar-benar nggak perlu buka-buka ribuan kategori itu buat satu pasien doang. Ini ngebantu banget buat mangkas variasi antar terapis, hemat waktu berharga Anda, dan pastinya sangat ngedukung riset-riset klinis. Bagian keempat,
Mengukur kemajuan. Kualifikasi ICF untuk mengkuantifikasi tingkat keparahan sebuah masalah. Terus, gimana caranya kita nerjemahin status kesehatan tadi jadi angka? ICF pakai skala kualifikasi generik dari 0 sampai 4 yang dipakai universal di semua domain. 0 itu artinya tidak ada masalah sama sekali, mewakili rentang 0 sampai 4%. Angka 1 itu ringan, angka 2 berarti sedang, angka 3 itu masalahnya berat, dan 4 nunjukin kalau ada masalah komplet atau total di atas 96%. Skala ini bikin kita bisa nyatat kehadiran dan seberapa parah sebuah masalah secara instan dan objektif. Bagian kelima, Goal Attainment Scaling atau GAS, mengukur kemajuan yang bermakna dan berpusat pada klien. Nah, disinilah kerangka ICF yang sifatnya makro tadi ketemu sama dunia nyata di klinik Anda. GAS ini adalah alat ukur kemajuan berbasis kriteria yang benar-benar fokus ke klien. Kelebihannya, GAS ini super responsif sama perubahan-perubahan kecil tapi bermakna. Jadi pas alat ukur standar yang kaku itu gagal nangkap langkah kemajuan kecil dari seorang pasien, GAS ini justru bersinar. Dan asyiknya lagi, GAS bisa diterapin di aspek apapun dari hierarki ICF yang udah kita bahas tadi. Yuk kita lihat mekanismenya. GAS pakai 5 tingkatan skor. Hal yang paling krusial di sini dan jujur aja, ini sering jadi momen aha buat banyak banget terapis. Angka 0 itu bukan berarti nggak ada progres loh. Angka 0 justru adalah tujuan yang diharapkan dari terapi tersebut. Kita nempatin garis dasar atau baseline awal pasien di angka -2. Dengan mulai dari bawah sini, kita jadi bisa ngelacak kemajuan dengan super jernih. Entah itu naik ke -1, berhasil nyentuh target di 0, atau bahkan ngerayain pencapaian yang melampaui ekspektasi di +1 dan +2. Bikin tujuan ini pastinya butuh kolaborasi yang erat sama pasien atau keluarganya. Ada 6 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tujuannya harus relevan, mudah dipahami, dapat dicapai, berbatas waktu, berbasis perilaku, dan dapat diobservasi. Oh ya, satu lagi aturan main yang paling penting, biar skor Anda tetap akurat. Pastikan Anda ngisolasi pengukuran pakai satu variabel utama aja. Boleh itu jumlah repetisi, waktu tempuh, jarak, atau tingkat bantuan. Yang jelas jangan pernah dicampur-campur. Bagian ke-6. Menggabungkan ICF dan GAS. Disinilah bahasa terstandarisasi bertemu dengan hasil personal. Kalau kita gabungin kedua instrumen ini, manfaat praktisnya di lapangan tuh luar biasa banget, terutama di terapi anak atau penanganan kasus-kasus kompleks. Pendekatan gabungan ini bisa nangkep perubahan kecil yang mungkin kelihatan sepele, tapi sebenarnya punya makna besar buat pasien. Ini ngebantu banget loh buat pasien dengan fungsi kognitif yang lebih rendah. Tujuan terapi jadi jauh lebih jelas. Kita bisa ngelacak kemunduran atau regresi pakai skor -1 dan -2. Dan ujung-ujungnya, kepuasan klien bakal meningkat drastis, karena mereka beneran bisa lihat progres mereka. Nah, idealnya kita bikin sekitar 3 target GAS per klien. Angka 50 di sini merepresentasikan T-score rata-rata yang bisa kita dapat dari gabungan skor target tadi. Jadi, GAS ini memungkinkan Anda punya satu ukuran agregat statistik buat ngelihat total perubahan pada pasien. Kalau dihitung manual, emang kedengarannya agak ribet, tapi tenang aja. Sekarang udah banyak alat bantu klinis kayak aplikasi GoLed yang bisa ngitung efektivitas terapi Anda secara otomatis. Praktis banget kan? Sebagai penutup ulasan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kira-kira, gimana sih menggeser bahasa yang berfokus pada disabilitas menuju penetapan tujuan yang merayakan fungsi dan partisipasi bisa benar-benar ngebawa transformasi di praktik Anda sendiri? Coba deh bayangin seberapa besar dampak rangka kerja ini buat ngasih kejelasan dan harapan di sesi pertemuan Anda sama klien berikutnya. Pasti bakal jadi game changer banget. Terima kasih ya udah nemenin saya belajar di ulasan kali ini. Sampai jumpa lagi!